Keadaan Karos lagi hamil, ia berjalan ke pinggir jalan raya sambil menunggu angkot, namun tidak ada satupun angkot yang lewat. Sepertinya aku harus berjalan kaki, agar sampai ke rumah sakit tidak terlalu malam. Akhirnya Karos pun memutuskan untuk berjalan kaki. Dia menyusuri hutan yang malam itu terasa sedikit menakutkan dan menyeramkan. Akhirnya Karos bertemu dengan seorang kakek. Karos pun bertanya kepada kakek tersebut. Maaf, saya ingin bertanya. Silakan, nak, apa yang ingin kau tanyakan? Jalan ke rumah sakit apakah terus saja? Iya, berjalanlah terus. Begitu jawab sang kakek. Akhirnya Karos meneruskan perjalanannya. Walaupun dengan hati gelisah, dia terus saja menyusuri hutan gelap itu. Entah mengapa karena terus berjalan, Karos tanpa sadar melewati kuburan. Dilihatnya ada sebuah ambulans merah terparkir di sana. Mungkin aku sudah dekat rumah sakit, karena sudah terlihat ada ambulans di sini. Begitulah gumam Karos, tapi siapa sangka. Begitu terkejutnya Karos, karena ternyata ambulans itu berubah menjadi ambulans yang menakutkan, di mana di setiap sisinya ada darah. Dalam ketakutannya, ia terus melangkah. Semakin cepat langkahnya, karena ingin segera menemukan rumah sakit yang ditujunya. Akhirnya, Karos sampai di depan rumah sakit. Lagi dan lagi Karos kecewa. Ternyata rumah sakit yang ia tuju tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Rumah sakit yang SDH tak layak. Bahkan bertuliskan kata Ghost Hospital. Hatinya makin kacau, memutuskan berjalan terus tanpa henti. Akhirnya ketakutan dan kekhawatiran yang ia takutkan itu benar. Ia bertemu dengan seorang suster yang mukanya pucat pasi. Mata tertuju kepada perut Karos. Ia menyadari siapa yang di hadapannya, berusaha terus menghindar. Walaupun tetap bertemu dengan seorang suster yang bahkan lebih menyeramkan lagi, suster yang membawa gunting dengan tatapan yang sama, tatapan untuk perut Karos, mengincar bayi Karos. Tapi harapan datang di tengah pelariannya. Karos bertemu Upin. Karos, Upin khawatir dengan Karos yang tidak pulang-pulang ke rumah. Ayo Upin, kita segera keluar dari hutan ini, ujar Karos kepada Upin. Akhirnya mereka berdua menyusun rencana. Karos menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Upin pun mengerti. Rencana mereka mulai mereka laksanakan. Upin mencari kayu bakar guna membuat api unggun, bukan hanya untuk memancing para suster gentayangan, tapi juga berniat mengalahkan mereka. Api unggun telah menyala. Benar saja para suster mulai berdatangan. Berbagai rupa bentuk mereka. Ada yang datang sendiri, menakuti, tertawa, mengejar, tapi tetap saja harus dihadapi Upin demi menyelamatkan Karos. Bahkan ada yang datang beramai-ramai demi mengganggu Upin dan Karos. Tapi akhirnya perjuangan ini tidak sia-sia. Salah satu suster terbakar di api unggun Upin, sementara suster gentayangan yang lainnya kabur. Upin dan Karos berjalan melewati hutan gelap itu, dan akhirnya terlihat sinar matahari menyusup di antara pepohonan, membuat hangat tubuh dan perasaan. Semenjak kejadian itu, kemanapun Karos melangkah selalu ada Upin di belakang samping depan untuk selalu menemani Karos, kakak kesayangannya, yang tidak akan pernah dibiarkan seorang diri lagi di masa kehamilannya.